Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimatul Zahro, bisa dipanggil Khotim. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dari Fakultas Tarbiyah IAIN Madura semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uniform region. Sebelumnya kita harus tahu mengenai pengertian dari wilayah itu atau yang disebut dengan region. Wilayah merupakan area permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian. Kemudian wilayah kota juga berbeda dengan wilayah pedesaan, seperti itu. Kemudian untuk pembagian dari wilayah ini ada dua. Yang pertama yaitu wilayah formal atau yang disebut dengan uniform region. Kemudian yang kedua yaitu wilayah fungsional atau yang disebut dengan nodal region. Oke, lanjut pada pembahasan kali ini yaitu bertema tentang wilayah formal atau yang disebut dengan uniform region. Apa yang dimaksud dengan wilayah formal? Wilayah formal adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Kemudian untuk cirinya, yang pertama untuk wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Kemudian ciri yang kedua yaitu wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan juga wilayah pertanian sawah basah. Jadi contoh dari uniform region atau wilayah formal yaitu terdapat di Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, tepatnya di desa tempat saya tinggal sendiri, yakni terdapat dataran rendah sehingga didominasi oleh lahan pemukiman dan lahan pertanian. Sehingga di desa ini juga banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan, dan juga ada sebagian yang jadi wirausaha. Ya, jadi ini dapat dibagi bentuk permukaan bumi berdasarkan topografi atau tinggi rendahnya. Misalnya menjadi wilayah pegunungan, di mana wilayah ini merupakan kesatuan kenampakan yang sama, yaitu bentuknya bergunung-gunung. Sejauh kenampakan muka bumi bergunung itu masih terkait atau relatif sama, maka sejauh atau seluas itu pula wilayah pegunungan tersebut. Kemudian demikian pula untuk dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, berdasarkan iklim, permukaan bumi ini dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah iklim, yaitu yang pertama wilayah iklim tropis, yang dimana daerah ini rentangannya di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah ini sedang untuk wilayah iklim sedang yang rentangannya di mana di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara, dan wilayah iklim dingin atau kutub yang rentangannya di antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 90 derajat lintang selatan. Nah, pembagian tersebut hanya berdasarkan salah satu unsur iklim saja, yaitu unsur suhu. Yang mana sementara jika kriterianya lebih
dari satu, misalnya suhu dan curah hujan, maka pengelompokannya akan lebih beragam lagi. Nah, sebagai contoh di sini, karena di wilayah Indonesia sendiri terdapat suatu tempat yang memiliki ketinggian mencapai 500 meter, maka sekalipun di wilayah itu tropis, tetapi juga memiliki salju seperti di wilayah iklim yang sedang atau dingin. Contoh lainnya, iklim Mediteran di Laut Tengah ternyata terdapat pula di wilayah negara bagian California, Amerika Serikat, dan lain sebagainya, sehingga wilayah iklim dapat pula terpisah-pisah. Nah, di sini untuk region atau wilayah ini dapat ditandai pula dengan bentuk-bentuk kenampakan lahan dengan pola umum dari aktivitas pertanian, industri, pemukiman, perkebunan, atau bentuk lahan lain yang relatif tetap seperti lembah sungai yang dibatasi oleh daerah alirannya. Nah, seperti yang sudah saya contohkan dari sebelumnya itu, di daerah tempat saya tinggal sendiri, karena saya tinggal di dataran rendah, maka aktivitas masyarakat di sana, yakni masyarakat di sana mata pencahariannya sebagian besar yaitu sebagai petani. Jadi mereka di sana bertani karena lebih cocok dengan cuaca atau suhu atau iklim di sana. Nah, kemudian berdasarkan vegetasi atau penggunaan lahan, maka juga kalian akan menyaksikan wilayah-wilayah yang dapat kalian sebut sebagai wilayah perkebunan, wilayah pertanian sawah, wilayah pertanian kering, wilayah kehutanan. Mungkin saja tidak sepenuhnya di wilayah tersebut bertani sawah, tetapi terdapat pula atau diselingi dengan jenis pertanian lainnya, misalnya pertanian kering, perkampungan atau pemukiman, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi karena pertanian sawah sangat dominan atau keseragaman sawah sangat menonjol, maka wilayah penggunaan lahan lain wilayah tersebut dapat kalian katakan sebagai wilayah pertanian sawah. Nah, demikian pula untuk wilayah penggunaan lahan lainnya. Nah, region formal berdasarkan kenampakan budaya, misalnya di Jawa Barat, kalian juga dapat membedakan antara wilayah Parahyangan dengan wilayah Pantura atau pantai utara Jawa. Pada kedua contoh region ini kita dapat membedakan bagaimana karakter masyarakatnya yang berbeda, baik dari aspek budaya maupun kehidupan sosialnya. Pembagian wilayah secara politik ini atau administratif pun dapat juga kalian kelompokkan menjadi wilayah formal, misalnya ya, provinsi, kabupaten, atau kecamatan dan seterusnya. Kadangkala wilayah berdasarkan kriteria tertentu dapat melampaui batas-batas politis tadi, misalnya kebudayaan atau dunia Arab, wilayahnya tidak terbatas pada negara-negara Arab yang terdapat di Asia Barat Daya saja, tetapi membentang hingga ke Afrika Utara. Demikian pula kebudayaan atau dunia Cina dan sebagainya. Di kota besar pun kalian juga dapat menjumpai misalnya daerah
atau kawasan pusat perniagaan yang disebut dengan yang disebut dengan Central Business District atau CBB atau CBD, zona permukiman, zona pinggiran kota, zona perindustrian dan sebagainya. Ini semua merupakan contoh lain dari region formal atau uniform region. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk fenomena region atau uniform region. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.